Hai, balik lagi dengan gue Beito Busala di Ekonom Pemalas. Barusan gue bikin podcast tentang ngomongin negara, cuman gue nggak berani upload karena mungkin gue banyak salah. Jadi dan juga kayaknya bakalan mematik pemicu sesuatu yang gue nggak suka itu perdebatan yang juntrungannya gue juga nggak paham. Jadi kita bahas yang lain. Gue mau bahas tentang avoid tebak-tebakan EPS ataupun lo bilang katanya avoid untuk lo melakukan yang namanya eh, apa sih namanya proyeksi keuangan. Kenapa? Karena kalau berdasarkan Manger bilang nggak guna juga. Kalau berdasarkan gue bilang ya lu bisa benar, tapi seberapa banyak persennya sih lu bisa benar. So kalau misalkan lo ngelihat ada banyak banget orang yang beranggapan bahwa uh, menebak IPS itu mudah, bahwa lu bagaimana caranya. Iya, kalau lu punya semua informasi yang ada. Kalau misalkan lu nggak punya semua informasi yang ada, menebak IPS itu nggak bakalan uh, jauh dari kata mudah gitu. Apalagi kalau misalkan lu harus melakukan yang namanya proyeksi keuangan. Kalau istilahnya Manger itu adalah lulu pulza ya. Intinya adalah kalau misalkan lu bekerja sebagai analis keuangan, yang lu akan lakukan itu adalah menambahkan revenue yang ada sekarang dengan pertumbuhannya dan berharap sepanjang tahun ataupun sepanjang masa hidup dari perusahaan tersebut uh, bahwa perusahaan ini akan going concern dengan pertumbuhan seperti itu. Dan itu menurut menurut dia kayak ya nggak mungkin gitu, perusahaan sebagus apapun pasti ada ups and down-nya. Walaupun perusahaan yang cukup baik mungkin 10 tahun baru baru down atau berapa tahun untuk down. Even orang layaknya si Amazon Jeff Bezos itu sendiri, dia bilang bahwa ketika perusahaan gue dibangun it determined to be loss. Dalam artian bukan rugi, tapi kemungkinan besar akan hilang sepanjang sejarah di sejarah. Jadi poin dia untuk menjadi CEO di perusahaan Amazon tersebut adalah untuk memperpanjang usia dari Amazon tersebut, bukan untuk menumbuhkan perusahaan Amazon. Memperpanjang usia dari Amazon, karena ujung-ujungnya pasti akan ada yang menggantikan Amazon dengan produk lain ataupun dengan perusahaan lain yang jauh lebih baik, entah kapan, dan itu pun dia sendiri nggak pernah tahu. Nah, jadi instead kalau misalkan lo dibanding lo nebak-nebak EPS, lo nebak-nebak harga arah kemana, PE berapa dan segala macam, instead kayak gitu, lebih baik lo kaji resiko ketika lo memiliki perusahaan tersebut. Kalau lo tahu resikonya, berarti lo tahu exit point apa yang harus lo lakukan ketika resiko itu muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika resikonya sudah minim atau lo tahu resikonya minim nih untuk keluar segala macam, artinya apapun yang keluar dari perusahaan tersebut sisanya adalah profitable. Ada banyak cara approach-nya sih. Ada beberapa orang yang approach untuk perusahaan yang misalkan secara balance sheet kuat dulu secara strukturnya, dia nggak peduli dengan pertumbuhannya, atau dibalik juga bisa lu cari perusahaan-perusahaan yang growth-nya tinggi sekali ataupun mendapatkan windfall dari ekonomi, entah dalam bentuk apapun itulah, peraturan kah atau price-nya lagi tinggi lah, atau dia dia baru menerbitkan produknya laku dan segala macam, dan baru dicari di antara semua perusahaan itu yang resikonya paling rendah. Either way, lu bisa menggunakan banyak cara. Tapi poin penting dari yang lo mesti lakukan itu bukan mencari uh, bahwa kedepannya seperti apa. Yang penting adalah resiko dari perusahaan tersebut. Let's say, contohnya lo mau ngomongin masuk ke perusahaan komoditi. Gue baru ngobrol dengan temen gue sendiri. Dia nggak mau masuk komoditi, sedangkan gue masih ada di komoditi, dan dia mau masuk ke perusahaan yang non coal commodity base. Uh, Bisa komoditi yang lain, tapi yang penting jangan coal commodity base gitu. Why? Karena dia nggak bisa melihat secara futures modelsnya dia, bahwa setahun 2 tahun lagi seperti apa. Gua sendiri untuk masuk ke coal industries, gue cuma bisa melihat mungkin nggak sampai 1 tahun ke depan, mungkin 6, mungkin setahun ke depan. Artinya gue cuma bisa dalam tanda kutip betting terhadap investment gue, dan gue harus mencari perusahaan mana yang paling minim resikonya dan bisa mencerminkan betting gue itu sendiri.
Nah kalau misalkan sudah seperti itu, gue baru tahu bahwa kapan gue harus exit. Let's say kalau misalkan view gue ternyata sepanjang horizon dari gue punya view tersebut tidak tercapai, ya sudah gue keluar. Kalau misalkan ternyata sudah terjadi perubahan harga, ya sudah gue keluar. Kalau misalkan ceritanya sudah berganti, ya sudah gue keluar. Kalau misalkan technicality dalam artian 15% drop dari titik tertinggi, ya sudah gue keluar juga. That's it lo. Lo harus tahu kapan lo exit ya dibanding kapan lo masuk ya. Masuk itu jauh lebih gampang dibanding untuk keluar. Mohanis Pabrai sempat ngomong bahwa uh, untuk keluar itu benar-benar art, sumpah art. Dia sendiri punya framework, instead lu jual 100% dari nilai intrinsiknya, lebih baik lu jual 90-100%. Di antara itu lu mulai jualan. Tapi dan again, intrinsic value itu pakai hitungannya siapa? Hitungannya lu, hitungannya gua, hitungannya dia, atau hitungannya siapa gitu. Gak ada yang tahu intrinsic value itu berapa. Jadi instead menggunakan hal tersebut, gue menggunakan momen-momen tersebut. Karena menurut gua, investasi adalah moment to moment. Dan kalau misalkan gue menggunakan framework gue yang sekarang, gue yakin bahwa resiko gue jauh lebih rendah, tapi keuntungan gue mungkin akan tercap, tapi it's okay dibanding gue mengambil resiko yang harus gue ambil. So that's the key take point dari kenapa lu nggak harus melakukan yang namanya forecasting. Nggak penting. Yang lebih penting adalah lu mengetahui resikonya dan lu tahu dengan resiko yang lu milikin apa yang akan lu lakukan. Karena kalau lu mangger, gue nggak tahu Buffett atau mangger, intinya adalah ketika lu sudah tahu resikonya dan lu fokus terhadap resikonya tersebut, yang baik-baik itu bakalan take care itself lah. Segala sesuatu yang baik, perusahaan berjalan lancar dan segala macam, ya sudahlah, itu bakalan berjalan dengan sendirinya. Yang penting resikonya lu harus pahamin dan lu harus tahu dengan ada resiko tersebut apa yang lu harus lakukan. So that's it. Kalau misal ada pertanyaan atau mau ngomongin negara, gue nggak tahu juga. Bisa DM gue di Bayu Tabusala atau lu bisa email gue di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.